Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di segmen Horror Experience. Kali ini, gue akan membawakan sebuah kisah yang dialami oleh teman gue yang bernama Doni. Ya, sebut saja namanya Doni. Kejadian ini bermula ketika Doni bekerja di sebuah perusahaan di bidang food and beverage industry atau restoran, yang mana restoran ini berada di sebuah office building di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Doni pada saat itu dia sedang masuk sore. Doni sedang berjalan dari arah lobi bangunan tersebut ke arah depan. Gedung atau office tower tempat Doni bekerja ini bentuknya agak aneh. Anehnya itu layout lobinya ya, karena jadi setelah di jalan besar itu di depan gedung, setelah kita masuk dari jalan besar, lalu lobi tidak ada di depan, melainkan dia harus jalan ke kanan lalu belok ke kiri, itu baru ada lobi. Jadi lobinya itu ada di sisi barat dari bangunan tersebut. Cukup unik ya layoutnya, karena di mana-mana lobi itu di depan, tapi ini enggak. Lobinya itu ada di sisi barat. Jadi ketika kita masuk dari pintu masuk jalan besar, itu hanya di hadapan hanya ada bendera. Lalu diarahkan ke arah barat gedung untuk akses lobinya. Nah, suatu ketika si Doni ini sedang berjalan dari arah dalam gedung keluar. Kebetulan pintu lobinya building ini adalah pintu otomatis, pintu kaca yang kebuka dan ketutup sendiri dengan sensor. Lalu Doni berjalan keluar. Saat Doni sudah berada di luar lobi atau di depan, itu Doni dipanggil oleh dua seniornya yang sedang duduk-duduk di depan lobi, karena di depan lobi itu ada kolam ikan ya, dan juga ada bangku-bangku dari semen gitu untuk orang duduk-duduk. Lalu dipanggillah Doni oleh dua seniornya yang sedang duduk-duduk di sana. "Hei Don, mau kemana lau? Sinilah," sapa teman Doni. Lalu Doni mengiyakan dan menyambangi kedua seniornya itu atau kedua temannya tersebut. "Oh iya bang, ngapain bang di sini?" tanya Doni. Lalu kedua senior atau temannya itu bilang, "Ya udah, kita di sini aja lah. Kita ngerokok di sini. Karena di situ area yang mereka boleh merokok." Lalu Doni mengiyakan, karena daripada dia break ke depan tidak ada teman. Lalu mereka di sana main games sambil merokok ya. Setelah beberapa saat kemudian, itu terdengar suara azan maghrib. Lalu ketika azan berkumandang, kedua teman Doni ini mengajaknya untuk segera kembali masuk ke dalam gedung. "Ayo Don, masuk yuk, masuk guys," perintah senior Doni. Lalu tanpa pikir panjang, Doni dan satu rekannya lagi, mereka bertiga masuk ke dalam gedung.
Dari situ Doni tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengetahui kenapa seniornya meminta mereka semua untuk masuk ke dalam gedung. Padahal mereka belum lama istirahat. Lalu pada saat hari berikutnya, restoran tempat Doni bekerja ini berada di lantai mezzanine. Seperti lantai 2 ya, tapi lebih tepatnya itu lantai mezzanine. Jadi di restorannya itu selain ada table, kitchen, lalu di belakangnya lagi jika kita masuk ke dalam, di sana ada bagian untuk office. Nah, setelah dari office itu nanti ke sebelah kanan, belok ke kanan itu ada gudang. Ada gudang, lalu seberangnya gudang itu ada locker untuk karyawan dan sofa panjang untuk karyawan duduk di sana. Lalu jika kita lewati lagi gudang, itu ada sebuah pintu. Jadi di setengah pintunya itu adalah kaca. Namun kacanya ini bukan kaca bening, melainkan kaca tebal yang mana kita hanya bisa melihat bayangan ya, hanya bayangan saja. Dan pintu itu bisa dibuka dari dalam, namun tidak bisa dibuka dari luar. Karena pintu tersebut adalah akses untuk masuk ke area gedung, untuk ke area perkantoran, tenan perkantoran. Jadi begitu kalau pintu itu dibuka, itu arah ke, itu ada lift. Situ ada lift. Tapi sebelum ada lift, di situ ada seperti pantry dari gedung tersebut, dan juga ada toilet. Lalu baru lift, lalu baru ada tenan-tenan office perkantoran di sebelah kanan dan kirinya. Nah, pintu tersebut itu hanya bisa dibuka dari dalam. Namun kalau dari luar itu harus menggunakan password. Dan yang memegang password itu adalah level manager ke atas. Dan biasanya staf dari restoran ini menggunakan toilet tersebut. Jika toilet bawah itu sudah ada tamu, maka karyawan menggunakan toilet yang di atas, yang melalui pintu tersebut. Terkadang karyawan restoran ini, jika sudah buka pintu, mereka mengganjalnya mungkin dengan kerat-kerat minuman agar tidak tertutup dan tidak terkunci. Nah, pada keesokan harinya, Doni itu berada di dalam loker bersama dengan satu temannya. Mereka duduk di sofa panjang di depan loker mereka. Mereka berdua sedang asyik memainkan games di handphone masing-masing. Karena menurut Doni, dia masih ada waktu sekitar setengah jam untuk istirahat. Pada saat Doni dan temannya ini main game, mereka berdua mendengar suara pintu kaca tersebut ada yang mengetuk. Lalu teman Doni bilang, "Don, siapa ya? Ada yang ngetok tuh." Lalu Doni berinisiatif untuk melihat dan mengecek siapakah yang mengetuk ini. Setelah Doni buka, itu tidak ada siapapun. Dan Doni balik ke loker dan dia kembali bermain handphone. Lalu teman Doni ini bertanya, "Halo, ada siapa, Don?" "Tidak ada siapa-siapa, Bang," jawab Doni. Lalu mereka melanjutkan bermain game di handphone mereka masing-masing.
Lalu tidak lama kemudian diketuk lagi pintu tersebut. Lalu Doni bertanya, "Loh, siapa ya malam-malam begini?" Itu kejadian sekitar di jam 8-an malam. Dikarenakan itu hari Sabtu, yang mana hari weekend, memang gedung terasa amat sangat sepi. Karena penyewa atau tenan di gedung ini tidak terlalu banyak. Maka setiap Sabtu dan Minggu itu terasa amat sangat sepi. Dan saat Doni bertanya kepada rekannya pun juga bingung gitu ya. Iya ya, siapa ya malam-malam begini? Oh, mungkin apakah ada yang dari toilet atas selalu terkunci, gak bisa buka karena harus menggunakan password. Atau supplier ya, tapi supplier minuman biasanya tidak datang selarut ini. Akhirnya Danit pun bergegas melihat kembali dan membukakan pintu tersebut. Pas dibuka oleh Doni tidak melihat siapapun pada saat Doni membuka pintu itu untuk kedua kalinya. Lalu Doni menutup kembali pintu tersebut sambil terheran-heran. Dan akhirnya Doni kembali ke depan lokernya dan masih ada rekannya di sana. Dan rekannya pun bertanya kembali, "Siapa, Don?" "Gak ada siapa-siapa, Bang." Lalu mereka berdua bingung dan ya, sekali lagi mereka kembali memainkan games mereka. Dan tidak lama, rekan dari si Doni ini izin kepada Doni, "Don, gue duluan ya ke bawah. Gue udah mau masuk kerja nih." "Ah, oke," jawab Doni. Akhirnya Doni berada sendirian di loker itu. Namun Doni tidak pernah merasakan curiga atau merasakan sesuatu yang aneh pada saat itu. Hingga suatu hari, restoran tempat Doni bekerja ini mengadakan event ulang tahun restoran tersebut. Ya, there is party over there. Dan pada saat itu amat sangat ramai ya, dengan tamu-tamu, tamu para undangan, tamu walk-in guest. Dan di gedung itu juga ada valet dan juga security. Namun ini dialami oleh security dari restoran tersebut. Karena ada security restoran dan juga ada security emang dari gedungnya gitu. Nah, pada saat berlangsungnya acara pesta ulang tahun restoran tersebut, itu sekitar di jam 10 malam, security dari restoran ini ingin meminta air minum. Karena biasanya mereka minta langsung ke para staff. Namun karena sedang adanya event dan itu tuh ramai sekali di pesta itu, maka security restoran ini itu berinisiatif untuk ambil galon di pantry gedung. Lalu security restoran ini minta ditemani oleh petugas valet dari gedung ini agar ditemani naik ke atas untuk mengambil galon. Karena menurut beliau bukannya apa-apa, karena kalau dia sendiri itu takut ada apa-apa yang hilang atau bagaimana, jadi dia punya seorang saksi menurut security restoran. Lalu bergegaslah security restoran ini dan petugas valet untuk ambil air galon di pantry. Dan security restoran ini mereka menggunakan lift untuk ke atas ke pantry tempat galon itu disimpan. Pada saat mereka sampai di pantry,
si petugas valet ini hanya menunggu di dekat pintu kaca dan kayu. Dia tidak ikut masuk ke dalam pantry. Lalu petugas valet ini bilang, "Yaudah bang, gue tunggu sini ya bang." "Oke," jawab security restoran. Lalu pada saat security restoran ini sedang ambil galon dan dia mau kembali ke petugas valet tadi, alangkah terkejutnya security ini. Dia melihat petugas valet itu sudah tergeletak di lantai. Lalu security ini bergegas membawa si petugas valet ke bawah menggunakan lift lagi dan minta bantuan beberapa petugas security lain dan security gedung. Lalu pada saat petugas valet ini dibawa ke pos hingga berusaha disadarkan oleh rekan dan petugas security gedung, akhirnya beliau sadar. Itu sudah menjelang subuh ya, sudah subuh bahkan. Itu baru sadar. Dan pada saat sadar, petugas valet ini menceritakan bahwa pada saat dia menunggu si security mengambil galon, dia melihat sesosok orang tinggi besar berbulu sedang membelakangi dia. Orang tinggi besar berbulu ini ada di pojok. Jadi kalau misalnya dia berdiri dekat pintu kaca kayu itu, dia ada di pojok sebelah sana, membelakangi petugas valet ini. Karena petugas valet ini bingung dan wah, apa tuh batinnya? Kok ada orang setinggi dan sebesar itu bahkan berbulu ya hingga mentok ke atas langit-langit lantai 2 itu. Lalu si petugas valet ini melotot ya, agak melotot, bukan untuk melotot apa, tapi untuk make sure atau benar-benar ingin menegaskan itu apa. Tanpa disangka-sangka, ternyata sosok itu berbalik arah ke arahnya dan menatap mata petugas valet itu. Dan petugas valet itu melihat matanya yang merah dan melotot balik ke arah petugas valet ini hingga ia tidak ingat apa-apa lagi. Dan ternyata di situ dia terjatuh pingsan. Dan dari sini Doni tahu bahwa ternyata yang suka mengetuk pintu itu sudahlah menurut Doni. Dan dari situ juga Doni diceritakan oleh security gedung bahwa kamu harus memperhatikan setiap maghrib pintu lobi selalu terbuka dengan sendirinya. Padahal tidak ada yang lewat. Walaupun sudah pernah diperbaiki gitu ya, apakah ini rusak atau apa, ternyata maintenance bilang ini tidak ada apa-apa dan ini baik-baik saja. Sensornya baik. Jadi pintu itu tidak ada kerusakan sedikit pun. Dan jika memang rusak, kenapa dia tiap azan maghrib pintu itu terbuka? Kalau memang rusak sesuai waktu, karena itu tidak masuk akal. Karena jika memang rusak di jam 5.50 misalnya, atau di jam 6, setiap di jam 6. Biasanya maghrib itu kan setiap harinya maju ya, maksudnya sekian menit. Lalu pintu itu selalu terbukanya pada saat maghrib. Wow,
Dari situ Doni baru tahu bahwa kemarin alasan dari seniornya mengajak mereka semua masuk karena seniornya hanya ingin memperhatikan dan meyakini sekali lagi apakah benar cerita security gedung itu jika maghrib akan terbuka sendiri pintu itu. Dan ya, ternyata benar. Setiap maghrib pintu otomatis lobi itu terbuka dengan sendirinya. Oke, sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk Doni yang udah mau sharing ceritanya dan mengizinkan saya untuk angkat cerita ini ke dalam podcast Horror Experience. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.